Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Madiki P Vlog. Sorry nih gue agak deket-deket soalnya gue nggak pakai mikrofon. Kalau jalan-jalan ke Bangkalan Madura biasanya kuliner yang khas yang udah pasti dicari itu adalah bebek sinjai. Tapi yang ini nggak umum karena orang pasti nggak nyangka kalau ada kuliner ini. Sekarang gue ada di Soto Mata. Soto mata sapi ya, jadi dalam arti yang sebenarnya biasanya kalau telur mata sapi itu kan cuma ungkapan, jadi bukan arti yang sebenarnya, tapi ini arti yang sebenarnya, soto mata sapi. Apakah mata sapi bisa dimakan? Bisa. Wadidaw. Ini dia. Wow. Ini baru namanya kuliner ekstrim. Ini baru namanya kuliner ekstrim, lihat nih. Tuh. Ini really mata sapi, bukan telur mata sapi. Tapi ini really mata sapi yang dibikin soto. Campurannya ada sayuran toge. Terus ada jagung apa ya? Jagung tepung gitu nih, jagung tepung goreng. Terus ya ini mungkin tetelan-tetelannya ya. Jadi ini yang buat pecinta makanan ekstrim, lu harus banget coba yang namanya soto mata sapi. Nah biasanya buat orang yang mungkin agak kaget mata sapi bisa disoto dan agak takut ngelihat bongkahan bola mata ini bisa request dipotong-potong. Tapi berhubung gua berani, jadi gua request utuh full ya. Ini mata sapi utuh full, nggak dipotong-potong, dan biasanya padanannya sama lontong atau ketupat, dan udah pasti kalau soto harus ada jeruk nipisnya. Terus nah dikasih sambal petis namanya ini, sambal petis. Buat yang suka pedas silakan dipakai sambalnya. Langsung aja kali ya gue rasain ya. Coba ya, rasain kuahnya dulu. Dari kuahnya aja sama jagung-jagungnya ini, itu udah sedap banget. Nih, kita pakai jeruk nipis. Gemeteran ya, gue agak gemeteran ya, agak tremor emang gue. Di samping gue sangat excited ngedengar ada kuliner yang namanya soto mata, emang gue agak tremor sedikit, mungkin kebanyakan daging. Jangan-jangan gue kolesterol nih. Kok makan jagungnya terus? Sabar bun. Kita cobain makan sama lontongnya ya. Harus sabar nungguin, sabar. Cobain sama lontongnya. Enak banget. Lu harus kesini. Kalau lu jalan-jalan ke Surabaya, boleh langsung nyebrang lewat Suramadu. Biasanya kan yang paling terkenal tuh bebek sinjai yang paling rame di sini. Tapi untuk dapetin penikmatan yang tersembunyi ini, soto mata sapi, lu harus masuk gang-gang kecil. Jadi cuma muat satu mobil. Jangan kaget karena perjalanannya lu pikir mau ke dalam hutan atau kemana, tapi ternyata di dalam banyak rumah-rumah. Jatuhnya ini perkampungan sih yang cuma muat satu mobil. Bahkan tadi sempet ngelewatin kuburan. Tapi tenang, jangan takut, karena begitu lu sampai di sini lu bakal ketemu soto mata sapi
Desa Burne, Bangkalan, yang udah disponsori oleh teh botol. Kalau udah masuk teh botol biasanya sudah terakreditasi A. Sekarang kita cobain ini tetelannya. Matanya. Sumpah ini enak banget. Lo harus cobain kesini. Jadi warungnya biasa banget. Tuh, lihat deh. Tuh warungnya cuma gubuk gini, nggak pakai meja, nggak ada etalase, nggak ada pelang, nggak pakai ini balai bambu. Tuh, balai bambu cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi cuma ada 4 balai bambu dan cuma gubuk gini. Nggak ada etalase, nggak ada dapurnya, nggak ada, ya terbuka aja gini. Jadi emang bener-bener kayak di apa, kayak di pos ronda. Nah sekarang gue cobain matanya ya. Ini siap-siap, gue aja deg-degan nih, terus terang gue deg-degan. Ini ya, kita belah saja. Mungkin yang dokter mata tahu ini apa yang barusan gue belah bagian apa. Apakah kornea? Kalau retina tuh biasanya di depan ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sumpah. Gue potong lagi nih ya. Jadi mata yang dijadiin soto di sini adalah mata sapi yang sehat setelah diperiksa oleh dokter. Tidak minus, tidak silinder matanya. Yang dipastikan sapi yang diambil matanya ini adalah sapi yang tidak berkacamata. Nah, jadi matanya sehat. Enak banget soto mata sapi ini, sumpah. Ini kalau ada di Jakarta pasti jadi kuliner yang rame banget didatengin orang. Lihat ya. Tolong diingat, soto mata sapi ini memang tidak sepopuler mata najwa. Tapi gue yakin kalau lu berkesempatan kesini, lu akan balik lagi kesini sih. Ini gila banget sih, sumpah. Dan buat lu yang nggak sempat kesini nyobain soto mata sapi, mungkin lu punya mata batin. Nah, jadi lu bisa tahu rasanya soto mata sapi ini tanpa lu cobain langsung ke tempatnya. Terus terang gue agak nggak berani nyobain bola matanya ini. Tapi apakah bisa dimakan ya? Ini lihat di bola matanya. Gila nih. Ini kalau kata lagunya Iwan Fals nih, mata indah bola pimpong, beneran gede banget bola matanya ini. Gila. Sumpah nih, gede banget. Oke. Kita coba bagian terekstrimnya ya. Kita akan makan bola matanya ini. Gue sendiri masih deg-degan. Ayo coba, yuk. Bun, tolong arahkan ke sini. Gue akan belah di sini. Ya jatuh. Saking semangatnya tumpah guys. Maaf guys. Aduh. Ini ya. Tuh udah gua
Udah gue buka bola matanya, udah gue buka, udah gue bedah, dan lihat ini akan gue makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sukses berhasil memakan mata sapi yang sesungguhnya, bukan mata sapi dalam bentuk telur, tapi mata sapi yang sebenarnya. Udah hilang penasaran gua. Jadi buat teman-teman yang berkesempatan explore Madura, jangan lupa mampir ke Kabupaten Bangkalan. Itu ada soto mata sapi, ya. Soto mata sapi. Tanya aja sama orang sekitar dan warga sekitar, mudah-mudahan mereka tahu. Langsung gerah keringetan habis makan soto mata sapi di desa Burneh, Bangkalan. Dan kenapa gua gerah dan agak sedikit terkejut? Terkejutnya nggak sedikit sih, banyak. Karena gua habis makan rame-rame itu soto habis 2. Terus ada rujak di sini, ada terkenalnya rujak juga. Rujak apa namanya? Ya pokoknya rujak kalau di Jakarta itu mirip gado-gado lah. Habis ini rujak, ada lontong, ada tahu, ada tempe, sama sayur-sayuran, sama buah-buahan juga. Itu habis 4 porsi. 5 porsi. Jadi soto habis 2 porsi, rujaknya habis 5 porsi, terus minumnya ada es degan sama cau, sama kerupuk-kerupuk. Semuanya habis cuman 98.000. Ya, satu soto 2 porsi, ya. Rujak 5 porsi, terus dengan minumnya 4 gelas, ada degan atau kelapa sama es cau, itu cuma habis 98.000. Jadi murah banget untuk makanan seenak ini. Oke, gue masih pengen explore Pulau Madura, dan masih banyak lagi kuliner yang bakal gue cobain bareng keluarga, bareng istri. Ajak Ayesa juga, cuma kali ini dia nggak in frame, mungkin nanti in frame. Jadi tungguin ya, tetap di Madikipe Vlog. Assalamualaikum.